Hello bright people, welcome back to my channel Pahayak Riut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, terima kasih sudah mengklik video ini, mensubscribe channel ini, dan memberikan like ke video-video lainnya. Oke bright people, kali ini kita akan bercerita kisah horor ya teman-teman. Jadi saya membahas juga beberapa kasus ya yang memang susah ternyata ya, karena beberapa aturan dari YouTube ini memberikan dolar kuning, jadi tidak ada rekomendasinya kurang. Nah jadi saya ini berselang-seling ya, bahas horor, bahas fakta-fakta yang ada di dunia juga. Oke para people, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang dialami teman saya. Dia mengirim ceritanya melewat WA. Ini tentang pengalaman dia yang diganggu oleh makhluk halus ya di areal tempat keramat yang ada di Kalimantan. Akan menjelaskan siapa si teman saya ini, namanya adalah Rudy. Jadi Rudy ini adalah seorang ini ya, pekerja di kantor ya. Di kantor tempatnya di leasing. Di leasing ini dia seorang kolektor ya. Kolektor itu untuk penagihan ya motor ya teman-teman. Nah, nama kantornya itu saya samarkan saja. Nah jadi dia bekerja di situ. Nah dia ini sering sekali pulang malam juga ya, karena ngambil tagihan-tagihan yang bekerja pada saat dia di kantor leasing tersebut. Nah Rudy ini ya, singkat waktu si Rudy ini kembali ya untuk memonitor pekerjaannya. Jadi dari kantornya itu lumayan jauh ya tagihannya. Dia bekerja ini pada tahun 2009 ya, atau 2010 tepatnya di Kalimantan. Dan waktu itu masih tidak ada Android ya, masih BlackBerry atau SMS saja waktu itu ya. Jadi dia bekerja ini 30 meter dari kantornya menagih ya. Jadi melewati beberapa desa, agak keluar kota juga sudah ya. Nah pada suatu ketika dia tagihan di situ sampai malam akhirnya, karena dia menunggu orang yang mau membayar itu. Dan pada saat itu orang itu bisa dihubungkan 9 malam karena dia masih di situ. Dia pulang nanggung ya, karena itu 30 km jaraknya. Dia pulang nanggung, akhirnya dia berhenti di warung-warung itu ya. Nah sempat setelah bertemu, akhirnya dia pulang nih jam 9 malam. Jam 9 malam ini lumayan jauh ya tempatnya. Jadi di kiri kanan itu memang aspal sih, cuman jalannya kiri kanan itu hutan, pohon-pohon yang tinggi teman-teman. Teman-teman tahu ya Kalimantan, mungkin sudah pernah dengar atau lihat ya teman-teman. Nah pada saat itu ada satu jalan nih, jalan yang dia lewati itu ada dua. Nah yang satunya ini kebetulan jalannya rusak, jadi jembatannya diperbaiki, ada lewat jalan sebelah sisi lain nih, yang memang jalan itu dulu pernah dipakai juga, tapi sekarang tidak pernah dipakai lagi. Namun karena ada keadaan jembatan itu yang rusak, akhirnya dia lewat di situ. Jadi lebih banyak lewat di situ. Nah, sekitar jam 9 malam keadaan itu memang sangat-sangat sepi sekali ya teman-teman. Jadi sangat-sangat sepi sekali. Nah sebagai informasi, si Rudy ini orangnya ya tidak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Dia sering diceritakan ya Allah itu cuma nanu aja, dia sangat tidak percaya. Dan sebelum saya lanjut cerita, dia juga diceritakan kalau lewat sesuatu tempat-tempat yang keramat atau tempat-tempat yang menyeramkan harus membunyikan klakson ya teman-teman ya. Namun dia tidak percaya, dia tidak pernah melakukan itu. Namun pada saat dia melewati jalan itu ya, melewati sebuah tempat keramat teman-teman. Jadi tempat-tempat keramat yang di Kalimantan. Jam 9 malam lewat 15 sudah, dan akhirnya tiba-tiba motornya mati nih. Wah, suasana gelap, sedangkan jalan raya itu di sebelah sana. Suasana gelap dan jalan ini cuman satu jalan ini masih belum beraspal lah, jalan belokan ini yang harusnya dicapai itu sebentar saja, tiba-tiba mogok nih. Namun kata Rudy ini pada saat mogok itu tercium ya seperti bau jagung bakar teman-teman. Nah itu saya tidak tahu apa maksudnya itu katanya. Namun dia pada saat itu dia cuek aja kan, dia tidak percaya. Jadi lama dia menyetel motornya, beberapa bolak-balik rokok. Tidak, pada saat itu tidak ada yang lewat jalan itu teman-teman. Dia bolak-balik lah rokok aja. Akhirnya sampai setengah jam, akhirnya motornya bisa hidup kembali nih.
Nah, bisa hidup kembali, jalan lanjut lagi dia jalan. Nah, jadi sebenarnya jalan itu bisa ditempuh selama 10 menit ya teman-teman. Nah, pada saat itu dia berkata melihat jam, dia bolak-balik aja. Dan dia di situ ada sekitar 30 menitan katanya, mutar-mutar di situ. Dia nih bingung. Nah, jadi mulailah nih hawa-hawa ketakutan di dirinya ya. Nah, akhirnya dia bingung gini, kenapa ini? Kok saya belum lewat-lewat ini? Belum keluar-keluar ke jalan rayanya ini. Kenapa ya? Dia bingung ya teman-teman. Lanjut terus, dia melanjutkan kendaraannya. Nah, pada saat ujung jalan itu keramaian ya teman-teman. Keramaian seperti pasar. Jadi pasar ya. Dia belum pernah mendengar ada pasar ini ya. Tapi sepertinya rame gitu loh. Jadi akhirnya dia pergi ke situ dan dia berbelanja mau mencari cemilan kali ya. Nah, namun keadaan pasar itu aneh, orangnya menunduk ya, rame, tapi seperti berhenti gitu loh, tidak ada yang ngomong atau tidak ada yang berbicara. Nah, akhirnya dia nih berpikir lagi nih, apakah ini hantu, pasar hantu atau apa ya katanya. Jadi perasaannya nih tidak enak. Jadi wajah-wajah orang itu datar aja, tidak ada ekspresi teman-teman katanya di pasar-pasar itu. Dia sempat berhenti dan ngeliat-ngeliat. Akhirnya dia ketakutan nih katanya. Takutan, dia langsung pergi lagi. Yaudah dia melanjutkan perjalanan. Nah, melanjutkan perjalanan, akhirnya dia nih ada papasan nih. Jadi orang tua yang naik sepeda. Nah, dia berkata seperti ini, orang tua ini manusia atau bukan ya? Dalam hatinya nih sudah keringatan, dia bingung gimana mau keluar dari situ, tidak bisa jalan ketemu. Dia informasikan bahwa lokasinya bolak-balik aja, nah, tidak sampai-sampai. Nah, akhirnya dia mengejar lagi itu orang tua papasan itu. Nah, pada saat itu setelah papasan dia mengejar, Pak, permisi Pak. Nah, dia menanyakan, Pak, ini benar nggak jalan saya menuju ini? Nah, jadi tahu nggak teman-teman jawaban orang tua itu? Jadi jawaban orang tua itu, Bapak tidur di sini aja, besok lagi tidur di sana nih, pondok sana. Mungkin Bapak tersesat seperti itu. Oh, kaget lah dia, tersesat gimana? Kok bisa? Nah, akhirnya Bapak ini lanjut. Nah, setelah dia noleh lagi, memutar motornya lagi, dia lagi melihat spion hilang teman. Bapak-bapak yang naik sepeda itu hilang teman-teman. Nah, makin bingung lagi dia ini teman-teman ya. Jadi nggak tahu dia nih mau kayak mana caranya. Nah, akhirnya dia lanjut lagi nih. Nah, jadi ada sebuah pondok dia berhenti di situ dan dia berdoa teman-teman. Akhirnya dia berdoa dan dia ternyata dia sangat terkejut dengan kejadian ini. Akhirnya dia di situ ketiduran teman-teman. Nah, setelah ketiduran bangun pagi, ternyata dia bukan di pondok itu, dia berada di atas kuburan teman-teman. Di atas kuburan itu, jadi ada kuburan keramat di situ. Jadi di atas kuburan, kaget sekali, minta ampun kagetnya. Cepat-cepat dia langsung cabut dari situ, pergi langsung lah dia, karena perasaannya pada saat itu tidak menentu teman-teman. Nah, ini kebetulan di situ tidak ada sinyal ya waktu itu, jadi dia tidak bisa menelpon siapa-siapa karena sinyal tidak ada. Memang dia agak ke luar kota ya, di daerah penagihannya itu. Nah, pulanglah dia, sampai ke rumah dia sekitar jam 7 pagi dan dia menceritakan semua ini ke orang tua. Orang tuanya tertawa-tawa saja mendengar kejadian yang dialami oleh Rudy ini. Nah, terus orang tuanya bertanya, emang kamu bawa apa di dalam tasmu? Nah, ternyata dia bawa telur rebus teman-teman. Jadi teman-teman di daerah Kalimantan memang ya, pada suatu tempat ada tempat yang lain itu jangan pernah membawa telur rebus ya. Karena itu memang saya tidak tahu kenapa, cuman ada larangan seperti itu ya. Jadi makhluk-makhluk gaib atau hantu-hantu itu suka terhadap telur rebus itu, kemungkinan akan diganggu. Nah, jadi seperti itu, dia membawa telur rebus. Dan juga teman-teman, beberapa keramat itu harus diklakson ya teman-teman, sebagai menandakan permisi ya. Nah, pada saat itu kan Rudy kan orangnya tidak percaya pada
hal-hal seperti itu. Nah mungkin itulah mungkin dia tersesat di alam gaib mungkin pada saat itu, ya kita tidak tahu teman-teman. Cuman memang ini nyata yang dialami oleh dia, katanya seperti itu ya. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi membawa telur rebus, dan setiap ada tempat-tempat yang angker dia memberi klakson permisi teman-teman. Nah itulah kisah dari Rudy ini, seram sekali ya. Nah itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita horor dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. See you in the next video.